Insiden Jingkang. Mungkin masih diingat oleh para pecinta trilogi Condor Heroes, adegan pembuka saat Guo Xiaotian dan Yang Daixin mengundang pendeta Zhu Zuji minum di rumah mereka dan mengetahui bahwa istri Guo dan Yang sama-sama hamil. Lalu mereka meminta pada pendeta Zhu untuk memilihkan nama. Teringatlah pendeta Zhu atas penghinaan Jingkang, dan akhirnya memutuskan memberikan nama Jing pada anak Guo, sehingga nama anaknya adalah Guo Jing, dan memberikan nama Kang pada keturunan Yang, sehingga namanya menjadi Yang Kang. Harapan dari nama itu adalah agar mereka selalu ingat pada insiden Jingkang, dan mengingat mereka adalah keturunan dari pendekar Liangshan, diharapkan mewarisi rasa cinta tanah air untuk membalas penghinaan yang didapatkan oleh dinasti Song. Mari kita simak apa yang sebenarnya terjadi pada insiden Jingkang yang begitu memalukan ini. Kita akan kembali pada tahun 1120. Pada masa itu, Cina Utara terbagi menjadi 3 kekuasaan antara dinasti Song, Liao, dan Jin. Liao dan Jin adalah bangsa asing non-Han. Liao, atau yang kita kenal sebagai orang Khitan, telah lama menancapkan kekuasaan di daratan tengah dan sering berperang dengan dinasti Song Utara. Akhirnya, Song dan Jin yang sering ditindas Liao bergabung dalam aliansi anti-Liao. Kesepakatan mereka adalah jika menang, Jin akan mendapatkan wilayah utara, sedangkan Song mendapatkan wilayah selatan. Akhirnya pecahlah perang antara sekutu Jin dan Song melawan Liao. Saat itu pasukan Song yang dipimpin oleh Tong Quan melewati perbatasan dan menebangi hutan pertahanan yang telah ada selama era Kaisar Taizhou yang selama ini dilindungi oleh Song untuk maju ke kantong pasukan Liao. Namun hal itu percuma karena tentara Song sangat bobrok dalam kemiliteran dan banyak pembesar yang mengkorupsi dana militer, sehingga mereka tak mampu menembus pertahanan Liao. Hal ini berbanding terbalik dengan pasukan Jin, yang mampu menamatkan dinasti Liao dengan menaklukkan dan menjarah ibu kota Liao, Shangjing. Akhirnya seluruh Liao jatuh ke tangan pasukan Jin. Setelah jatuhnya Liao, dinasti Song menginginkan 16 prefektur seperti yang dijanjikan. Dinasti Jin menjual tanah itu dengan harga 300.000 batang sutra dan 200.000 ons perak. Harga ini dianggap sangat murah karena merupakan upeti yang dibayarkan Song kepada dinasti Liao setiap tahun sejak perjanjian Chan Yuan tahun 1005. Awalnya semua terlihat baik-baik saja setelah pembelian tersebut. Namun, pada tahun 1123, 3 tahun setelah jatuhnya Liao, seorang jenderal, Jin Sangcue, membelot ke dinasti Song. Ia adalah gubernur prefektur Pingzhou yang dikuasai Jin, yang berada di dalam tembok besar. Namun, tidak termasuk di antara 16 prefektur. Meskipun demikian, istana Kekaisaran Song awalnya menyambut baik pembelotan tersebut dan memberikan Changcue gelar kehormatan dan tanah. Dinasti Jin sebaliknya mengirimkan pasukan kecil yang bertujuan untuk membalikkan pembelotan, namun dikalahkan oleh pasukan Changcue. Kemudian, sekitar tahun 1123 atau 1124, Jin mengirim diplomat ke Shangcue dan menjarah 3 kota Song. Karena panik, seorang jenderal Song bernama Wang Anzong membunuh seseorang yang mirip Changcue dan mengirimkan kepalanya ke Jin. Jin menyadari itu adalah tipu muslihat, sehingga menyerang Song lagi. Changcue akhirnya dieksekusi pada musim dingin di tahun yang sama. Hal ini terjadi terlambat. Pada musim gugur tahun 1125, Kaisar Taizong dari dinasti Jin mengeluarkan perintah untuk melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Song. Tentara Jin menyerbu wilayah Song dari barat dan utara. Ketika pasukan Jin mencapai bekas perbatasan Song dan Liao,
pasukan Jin berbaris melalui perbatasan yang tidak berdaya tanpa hambatan. Tentara utara Jin maju dengan cepat. Kemudian menjarah Jin Huangdao, diikuti Baoding, Dingzhou, Zhengding, dan Xingtai. Tentara ini dipimpin oleh Wu Libu. Tidak menemui banyak perlawanan, karena sebagian besar para jenderal Song menyerahkan diri, dan kota mereka segera setelah tentara Jin tiba. Di sisi lain, tentara Jin Barat, yang dipimpin oleh Nian Han, tertahan di dekat kota Datong dan Taiyuan, dan tidak membuat banyak kemajuan selama sisa perang. Bulan Februari 1126, tentara Jin Utara menyeberangi Sungai Kuning dan memulai pengepungan dari ibu kota Song. Sebelum penjajah mengepung kota, Kaisar Huizong telah turun tahta demi putra sulungnya dan melarikan diri ke pedesaan bersama rombongannya. Tentara Jin yang ada di utara menghadapi pertempuran pengepungan yang sulit dan tidak cocok untuk kavaleri. Pada saat yang sama, tentara Jin yang di barat masih tertahan di daerah Datong dan tidak dapat membantu tentara utara. Dalam upaya untuk mengakhiri pertempuran lebih cepat, Kaisar Jinzong mengirim saudara kesembilannya, Cao Guo, ke kamp musuh untuk melakukan pembicaraan damai. Kaisar Jin saat itu memerintahkan Cao Guo disandera sampai istana kekaisaran Song memberikan uang tebusan. Akhirnya uang tebusan dikirimkan, dan kota Taiyuan juga diberikan kepada Jin sebagai hadiah dengan itikat baik. Cao Guo dibebaskan dan tentara Jin Utara mulai mundur. Semua terlihat baik-baik saja dan kembali normal setelah pengepungan itu. Kaisar Jinzong setiap hari berpesta pora di istana dan menolak saran dari para jenderal yang berpengalaman untuk memperkuat pasukan di sepanjang perbatasan Sungai Kuning. Bahkan malah memutasi mereka di berbagai tempat di daerah lain. Ibu kota saat itu kosong karena para jenderal yang mempertahankan Bianliang telah dimutasi dan prajuritnya dinonaktifkan. Sementara mantan Kaisar Huizong telah kembali dari pengasingan. Hari-hari damai ini tidak bertahan lama, karena 3 bulan kemudian, Kaisar dari Jin mengirimkan 2 duta besar ke Song. Saat itu Kaisar Jinzong mengenali 2 duta besar itu adalah bekas bangsawan Liao. Dia membuat surat rahasia pada mereka untuk sama-sama memerangi Jin dan mengutarakan niat itu pada mereka. Namun, hal ini disampaikan pada Kaisar Taizong, Kaisar dari Jin, sehingga sekali lagi sang Kaisar murka pada Song. Kemurkaan ini lebih parah, karena Taizong berniat memusnahkan Song, sehingga ia mengirimkan jumlah prajurit yang lebih besar. Tentara segera dimobilisasi. Mengikuti presiden pada kampanye sebelumnya, tentara Jin terpecah menjadi 2, tentara utara dan tentara barat. Bahkan mereka mengambil rute yang sama. Bulan September 1126, kedua kelompok tentara Jin menginjakan kaki di wilayah Song. Namun berbeda dengan sebelumnya, tentara barat mampu menguasai Datong hanya dalam waktu 1 bulan. Kota-kota yang ada di jalur itu membuka jalan untuk tentara Jin. Tentara utara setelah menjarah Baoding, Dingzhou, dan Zhengding pada bulan September berkumpul dan menyeberangi Sungai Kuning pada bulan November. Mereka mengamuk dan menjarah Jingfeng, Puyang, dan kota-kota kecil lainnya. Sehingga akhirnya pada pertengahan Desember, kedua kekuatan berkumpul kembali di ibu kota Song. Berbeda dengan pengepungan pertama, pada kali ini ada banyak pengepungan. Berbeda dengan pengepungan pertama, pada kali ini, kota ini memiliki beberapa kelemahan fatal, yaitu kurangnya jenderal dan personel berpengalaman, membuat seluruh proses pertahanan menjadi tidak terorganisir. Pasukan Jin jauh lebih besar dari sebelumnya.
Sehingga saat Kaisar Jinzong meminta bantuan, pengarahan pasukan Jin yang cepat membuat pasukan bantuan kota tidak dapat dilakukan. Pasukan Song dari seluruh negeri, termasuk pasukan Cao Guo datang dari Bianjing, tidak dapat masuk ke kota. Kepercayaan Kaisar Jinzong pada seorang menteri yang menyatakan bahwa ia dapat memanggil prajurit ilahi dari surga ke medan pertempuran tidak tepat sasaran. Ini menyebabkan banyak waktu dan nyawa manusia terbuang sia-sia. Tanggal 9 Januari 1127, Bianjing jatuh ke tangan pasukan Jin. Kaisar Jinzong dan ayahnya Kaisar Huizong ditangkap oleh tentara Jin. Dengan demikian, dinasti Song Utara berakhir. Semua itu terjadi pada periode Jingkang dari Kaisar Song Jinzong, sehingga dikenal sebagai tragedi Jingkang. Rakyat Song melihat bencana yang tidak pernah dilihat sepanjang sejarah. Keluarga istana diperbudak, wanita istana diperkosa, kota raja dijarah habis-habisan, emas, perak, semua harta benda dibawa ke utara, berikut dengan seniman, sastrawan, karya seni yang tak terhitung jumlahnya, karya sastra, pengrajin, buku catatan sejarah, buku sastra, buku agama Buddha, Taoisme, dan para biksunya, semuanya diangkut ke ibu kota Jin. Banyak wanita baik-baik dan wanita istana yang melakukan bunuh diri massal daripada diperkosa dan dilecehkan. Cao Guo pun membangun kembali dinasti Song dengan naik tahta sebagai Kaisar Kaosong di selatan dan beribu kota di Lin'an. Namun, akibat invasi Jin dan hampir seluruh keluarga istana ditangkap oleh Jin, serta para ahli dibawa ke utara semua, ekonomi yang sedang menuju kapitalisme akhirnya menjadi tertinggal selama beberapa abad. Para wanita bangsawan Song dikirim ke para bangsawan Jin untuk dijadikan budak. Tidak terkecuali para lelaki bangsawan, banyak yang menjadi budak dengan harga yang jauh lebih murah daripada seekor kuda. Mantan Kaisar Huizong dikabarkan wafat di pengasingan karena penderitaan dan udara dingin. Sedangkan Kaisar Jinzong pada akhirnya lebih beruntung karena diangkat menjadi bangsawan beberapa tahun kemudian. Para pangeran Song dinikahkan dengan para wanita Liao untuk membalas kekejaman Liao pada Jin dahulu. Kaozhong sementara itu di selatan telah melepaskan satu-satunya kesempatan memulihkan negara melalui Jenderal Yue Fei. Karena slogan sang jenderal untuk mengembalikan tahta yang dikuasai Jin dan membawa pulang dua kaisar. Song Selatan tercatat tak pernah bangkit dan menguasai kembali seluruh tanah yang dikuasai Jin sejak kematian Yue Fei, dan tinggal menunggu waktu tamat riwayat oleh agresor lain dari utara, yaitu Mongol. Itulah insiden Jingkang yang dianggap sangat memalukan oleh bangsa Song pada saat itu. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video yang lainnya.